Menurut Imam Hasan al-Banna, keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Ukhuwah Islamiyah, salah satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasul, yaitu iman dan akidah. Kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati. Yang ketiga, kekuatan kepemimpinan dan senjata. Dengan 3 kekuatan ini, Rasul membangun masyarakat ideal, memperluaskan Islam, mengangkat tinggi bendera tauhid, dan mengeksiskan umat Islam atas muka dunia kurang dari setengah abad. Sekarang ini kita berusaha memperbaharui ukhuwah, karena ukhuwah memiliki pengaruh kuat dan aktif dalam proses mengembalikan kejayaan Islam. Mengenal Syekh Hamzah Al-Fansuri, Bapak Bahasa dan Sastra Melayu. Beliau berasal dari Barus. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Syam. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir pantai barat, tepat di tengah dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Ateu menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut mendapat anugerah bintang budaya para Dharma yang diserahkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penganugerahan bintang Mahaputra dan tanda jasa di Istana Negara. Berikut adalah karya Hamzah Al-Fansuri yang tercatat dalam sejarah: syair burung pingai, syair dagang, syair pungguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, dan syair perahu. Saya berdiam di rumah Cokro Aminoto, cerita Bung Karno. Saya telah terpukau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bung Karno bahkan menjadi anggota Muhammadiyah dan pernah menyatakan keinginan dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah atas kain kafan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta, 1 Agustus 1868, wafat tanggal 23 Februari 1923, tepat berumur 54 tahun. Pemakamannya di Karangkajen, Yogyakarta. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau merupakan putra dari keluarga besar Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga merupakan pejabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil. Beliau berdagang batik yang juga merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat pada waktu itu. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang akan Islam, Kiai Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga juga ia dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada
tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya dalam pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan gerakan di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Kiai Ahmad Dahlan mendapatkan resistensi yang sangat luar biasa, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau pernah dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduh kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang notabene beragama Kristen. Mengajar di sekolah Belanda serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, serta banyak macam-macam tuduhan lain kepada beliau. Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Osvia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun, beliau tetap berteguh hati untuk menjalankan cita-citanya tersebut dan terus berjuang untuk pembaharuan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum atas organisasi Muhammadiyah yang didirikannya. Permohonan tersebut baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta saja. Tak selang beberapa lama, pemerintah Hindia Belanda pun timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Maka dari itu, kegiatan dibatasi. Meskipun pergerakan Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah-daerah lain seperti Serandakan, Wonogiri, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya, Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatonah yang mendapatkan pimpinan langsung dari cabang Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, beliau menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian serta menjalankan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Berbagai perkumpulan dan jamaah yang mendapatkan bimbingan dari Muhammadiyah diantaranya ialah Ikhwanul Muslimin Taqimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Hayatul Qulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Aba, Ta'awanul Alal Birri, Ta'ruf Bima Kanu Wal Fajri, Wal Asri, Jamiyatul Muslimin, dan Syahratul Muqtadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith sendiri tinggal di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk ke gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik akbar ke berbagai kota. Di samping itu juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya,
Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari seluruh Nusantara bertangan kepada beliau untuk menyatakan dukungannya terhadap pendirian Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam organisasi. Selama hidupnya, dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, yaitu sekali dalam setahun, yang saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur, tepatnya 14 Februari 1871 Masehi atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau meninggal di Jombang, Jawa Timur 21 Juli 1947 atau 3 Ramadan 1366 Hijriah, tepat pada umur 76 tahun. Pemakamannya berada di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah salah seorang pahlawan nasional yang juga merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdiyin dan ulama pesantren, beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Akibat penjajahan dan kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum pelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional, semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air dibentuk pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikanlah Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan juga Nahdlatul Tujjar yang merupakan pergerakan kaum saudagar. Sarekat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu juga, maka Taswiratul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional serta ad hoc, dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih sistematis yang bertujuan mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai dan ulama, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama
faktor yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang mendekati pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni, sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni dengan menerapkan Quran dan Sunnah. Bagi para kiai pesantren, pembaharuan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendesak untuk segera didirikannya organisasi tersebut. Menegaskan prinsip-prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dijabarkan dalam Khittah Nahdlatul Ulama yang dijadikan sebagai dasar serta rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir serta bertindak di bidang sosial, keagamaan, dan politik. Kiai Haji Hashim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan. Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada 4 kitab karangannya dan menggambarkan pemikirannya. Berikut adalah karya-karya dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadisil mautah wa asyiratis sa'ah wa baya mafumis sunnah wal bid'ah. Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah serta bid'ah. Yang kedua, Al-Nurul Mubi'in fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, berarti cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Adab Al-Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilyah al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma ta'allimihi. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Yang keempat, Al-Tibyan fi nahyi an muqatta'atil arham wal aqarib wal ikhwan, penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Yang kelima, Muqaddimah Al-Kunun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini, para pembaca akan mendapatkan gambaran bagaimana pemikiran dasar Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang Nahdlatul Ulama. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Boleh dikata, kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para penggiat Nahdlatul Ulama. Yang keenam, Risalah fi Ta'kid Al-Ahzi bi Mazhab Al-A'immah Al-Arba'ah, mengikuti manhaj para imam 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat imam 4 tersebut. Dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. 7. Mawaiz. Mawaiz sendiri adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para penggiat di masyarakat. Saat Kongres Nahdlatul Ulama yang ke-11 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka menerjemahkan kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat edisi 15 Agustus 1959. Yang kedelapan,
arba'ina hadisan tata'allaku bi mahabbati jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lurus sebagai pemenang. Kitab ini berisikan 40 hadis pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama. Yang kesembilan, Al-Tanbihat Al-Wajibat Lima Yusna Al-Maulid Bi Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.